Encyclopedia of Fang and Wagnalls mengatakan, bentuk atau model ini adalah salah satu lambang paling awal yang terkenal yang telah dibuat oleh manusia, dan salah satu lambang yang paling menyebar di kalangan bangsa-bangsa primitif. Lambang ini terdapat di seluruh benua selain Australia, dan merupakan lambang dewa matahari, dari Apollo, Romawi, Odin, Viking, sampai Quetzalcoatl, Aztec. Lambang ini masih bertahan hidup sebagai lambang keagamaan di India di kalangan para penganut agama Buddha dan agama Jain, serta di China dan Jepang, maupun di kalangan suku-suku Indian di Amerika Utara yang masih meneruskan praktek saman dan pengobatan perdukunan. Dalam Ensiklopedia Britannica, Prof. Seifert menulis, bentuk-bentuk salib telah digunakan sebagai lambang religius atau lainnya, jauh sebelum zaman Masehi, di hampir semua bagian dunia. Dua bentuk salib pra-Kristen telah menjadi mode dalam kekristenan. Lambang hieroglif Mesir tentang kehidupan, salib angkah. Salib tahu dengan lingkaran di atasnya, dipungut dan digunakan secara luas pada monumen-monumen Kristen Koptik. Salib swastika, Crux Gamata, yang terdiri atas 4 huruf Gamma. Koin perak swastika yang ditemukan di Korintius Yunani liontin Etruskan dengan simbol swastika yang ditemukan di situs purba di Itali kapital Yunani, ditandakan pada banyak nisan makam Kristen dini sebagai lambang yang tersamar. Lambang ini tersebar luas sebelum zaman Kristen di Eropa, Asia, dan Amerika dan umumnya dianggap sebagai lambang matahari atau api. Dari situlah makna sumber kehidupan berasal. Di beberapa tempat di dunia ini, ujung tekukan pada swastika diberi gambar telapak kaki yang menandakan adanya gerak berjalan. Di tempat lain, ada pula yang menggambari ujung swastika dengan gambar burung yang menggambarkan gerak terbangnya matahari di angkasa. Atau gambar ikan, yang mengisyaratkan matahari menyelam di laut di bawah muka bumi setelah tenggelam di malam hari dan sebelum kembali terbit keesokan harinya. Bagaimanapun, swastika merupakan lambang dewa matahari. Karena matahari hanya satu bagi seluruh dunia, maka dengan sendirinya di mana-mana di dunia ini, apabila mereka memuja dewa matahari maka lambang dan kepercayaannya akan mirip. Swastika pernah dan masih mewakili hal-hal yang bersifat luhur dan sakral, terutama bagi pemeluk Hindu, Jaina, Buddha, pemeluk kepercayaan Galik Roman, yang altar utamanya berhiaskan petir, swastika dan roda pemeluk kepercayaan Keltik kuno, swastika melambangkan Dewi Api Brigid, pemeluk kepercayaan Slavia kuno, swastika melambangkan Dewa Matahari Svarog maupun bagi orang-orang Indian suku Hopi serta Navajo, yang menggunakan simbol itu dalam ritual penyembuhan. Jubah Athena serta tubuh Apollo, Dewa dan Dewi Yunani, juga kerap dihiasi dengan simbol tersebut. Persamaan Dewa Matahari Keltik dengan Dewa Matahari Aztec, huruf alfabet Armenia dimodifikasi swastika. Petik 2 Armenian alphabet is not only modified swastika but also carries secret information and secret, syphilis, scientific knowledge, sacerdotal knowledge about stars, constellations, longitude and latitude, galaxy, the model of galaxy creation. It is proved by the fact that 1, with 36 science letters, can express the numbers from 1 to 10.000, without using any other science. That is the ideal comparison of system of 6 wave was common to the Armenian Highland in 60 minutes, 360 derajat and the system of 10, division of sky into 3*12. According to the research by Armen Davtian dan according to the research done by Fahan Sargsyan, seperti keterangan di atas, huruf Armenia juga merupakan modifikasi dari simbol swastika. Di dada burung terukir pola rumit gabungan swastika. Itu adalah lambang swastika paling tua yang teridentifikasi di dunia. Uji radiokarbon menunjukkan usianya sekitar 15.000 tahun. Artefak burung itu ditemukan bersama dengan sejumlah objek palus, yang mendukung ide bahwa pola swastika digunakan sebagai simbol kesuburan. Pada 1965, paleontolog bernama Valentina Bibikova menemukan bahwa swastika pada burung itu sangat mirip dengan pola alami terlihat pada penampang gading. Diduga, para pembuat artefak hanya meniru apa yang mereka lihat di alam. Swastika tunggal mulai terlihat di kebudayaan Neolitikum Vinca di Eropa Tenggara sekitar 7.000 tahun lalu. Namun di zaman perunggu, lambang itu menyebar ke seluruh Eropa. Salah satu koleksi Museum Kiev adalah bejana tanah liat dari masa 4.000 tahun lalu dengan simbol swastika terukir di bagian atasnya. Saat Nazi menduduki Kiev di Perang Dunia II, mereka yakin pot itu adalah milik nenek moyang mereka, bangsa Arya, dan lalu membawanya ke Jerman, lalu dikembalikan lagi ke Ukraina usai perang. Swastika juga ditemukan dalam budaya Yunani kuno. Digunakan pada ubin dan tekstil.
masyarakat kala itu menggunakan motif swastika tunggal untuk mendekorasi tembikar dan vas. Swastika di artefak burung sisir dengan lambang swastika yang ditemukan di Nidaros, Denmark. Lambang yang sama juga dijumpai pada fragmen tekstil yang sudah rapuh dari abad ke-12 Masehi. Diyakini gaun seorang putri dari Slavia, disulam dengan benang emas untuk menolak bala. Swastika menjadi motif bordir populer di Eropa Timur dan Rusia hingga Perang Dunia II pecah. Seorang penulis Rusia bernama Pavel Kutenkov mengidentifikasi 200 variasi motif di seluruh wilayah. Apapun, Hakenkreuz yang tetap menjadi simbol yang menakutkan. Apalagi, pada tahun 1941, Kiev menjadi lokasi salah satu pembunuhan massal Nazi yang terburuk. Kala itu, hampir 34.000 orang Yahudi ditangkap dan dibunuh di tepi jurang Babi Yar. Di Eropa Barat penggunaan swastika sebagai bagian dari budaya kuno bisa ditemukan di banyak tempat, salah satunya batu dari zaman perunggu di Ilkley Moor di Yorkshire, Inggris. Di pihak yang lain, swastika juga menempati posisi sekuler sebagai semata-mata motif hiasan arsitektur maupun lambang entitas bisnis, mulai dari perusahaan bir hingga laundry. Orang Barat pertama yang bepergian ke Asia, terinspirasi oleh sisi positif dan kaitannya dengan budaya kuno, dan mulai menggunakannya di kampung halaman. Pada awal abad ke-20, muncul tren menggunakan swastika sebagai simbol keberuntungan. Mozaik keramik Romawi kuno yang ditemukan di situs di daerah La Omelda Spanyol helm dengan swastika milik pasukan Toronto Dalam. Bukunya, The Swastika, Symbol Beyond Redemption, penulis desain grafis Stephen Heller mengatakan, orang-orang Barat kala itu antusias menggunakannya sebagai motif arsitektural, di iklan-iklan, bahkan desain produk. Coca-Cola menggunakannya, juga Carlsberg pada botol birnya. Pun dengan Boy Scouts, organisasi kepanduan semacam pramuka, bahkan Girls Club of America menamakan majalahnya swastika. Mereka bahkan mengirimkan lencana swastika kepada para pembaca muda sebagai hadiah. Stephen Heller, seperti dimuat BBC, lambang swastika juga digunakan unit militer AS selama Perang Dunia II. Juga bisa dilihat di pesawat-pesawat Royal Air Force RAF hingga tahun 1939. Simbol itu makin jarang digunakan pada tahun 1930-an saat Nazi naik ke tampuk kekuasaan di Jerman. Majalah The Girls Club menggunakan simbol swastika iklan Coca-Cola dalam bentuk swastika-swastika pada pesawat tempur RAF. Swastika juga bisa dilihat dari angkasa. Cobalah lihat dari Google Map di koordinat 32 derajat 40 menit 34,19 detik utara 117 derajat 9 menit 27,58 detik barat. Itu adalah swastika Sapet Building. Ini adalah bangunan kontroversial yang pernah dibuat di Amerika. Bangunan ini berbentuk logo swastika. Bahkan, swastika juga pernah menjadi simbol dari sebuah kekejaman tak terperi saat Hitler menggunakannya sebagai perwakilan dari superioritas bangsa Arya. Jutaan orang Yahudi tewas di tangan para prajurit yang dengan bangga mengenakan lambang swastika, swastika yang sinistrovere, miring ke kiri sekitar 45 derajat di lengannya. Kepala cabang partai Gauleiter NSDAP dapat pin ini waktu ada pertemuan di Provinsi Thuringia tahun 1935 untuk merayakan ulang tahun pertemuan yang ke-10. Inskripsi di sayap burung elang sebelah kiri NSDAP 1925. NSDAP adalah Partai Adolf Hitler, kepanjangan dari lambang swastika di bangunan militer Amerika dicor olado swastika di logo Microsoft swastika di simbol partai. National Socialistische Arbeiderpartei Duitsland, dan 1925 tahun pertemuan pertama. Inskripsi di sayap sebelah kanan, Thuringen 1935. Thuringen, Thuringia, adalah provinsi di Jerman, sedangkan 1935 tahun pertemuan ke-10. Di tengah burung elang, simbol negara Jerman, seperti di Indonesia Garuda, adalah swastika, simbol yang Hitler ambil dari agama Hindu terbalik jadi simbol partai dia, dan singa yang berdiri. Itulah bendera Thuringia. Swastika sebagai lambang Dewa Ganesha, anak Siva yang bermuka gajah, sebagai makna catur dharma. Kata Krishna pada Arjuna di medan pertempuran, ketika Arjuna harus berperang melawan saudaranya sendiri, inilah yang salah ditafsirkan oleh Hitler, yaitu, lakukanlah apapun yang harus kau lakukan selama itu adalah tugasmu. Kau harus mengemban tugasmu dengan baik walaupun itu berarti harus membunuh untuk kebaikan, karena melakukan tugasmu dengan baik adalah bentuk pengabdian pada Tuhan.
Hitler mungkin tertarik pada arti swastika, makanya dia mengambil lambang swastika dan membaliknya, makanya dia bisa membunuh dengan tanpa rasa bersalah. Karena dia berpikir apa yang diperbuatnya adalah apa yang benar. Dia berlindung di bawah swastika yang arahnya terbalik, yang semestinya untuk makna catur dharma. Swastika adalah tanda tambah yang dalam bahasa Bali dikenal dengan tampak dara, di mana dalam matematika plus yang berarti penambahan atau peningkatan, yang bersifat positif dalam hal ini khususnya kebahagiaan. Ujung-ujung tanda tambah tersebut memiliki panjang sesuai arah jarum jam yang membelok ke dalam bentuk melengkung. Ini memberikan kesan kepada swastika berupa sebuah roda, kemudian 4 titik ditambahkan pada perpotongan keempat sudutnya. Sastra menyatakan bahwa 4 titik tersebut mewakili 4 arah penjuru. Swastika lambang kemajuan teknologi. Swastika dengan 4 titik dapat juga dijelaskan dengan cara lain. Swastika adalah sugesti sebuah roda yang sebenarnya merupakan penemuan asli yang memutar seluruh spektrum kemajuan industri. Di samping itu, swastika merupakan simbol terbaik untuk kecepatan. Seluruh kemajuan dan kemakmuran masa kini merupakan hasil sampingan dari roda. Mesin kompleks pertama yang dibuat manusia adalah jam atau arloji. Makna simbol tapak dara plus. Tapak dara atau sering juga disebut tampak dara atau tatorek, merupakan simbol umum yang digunakan di Bali, di mana simbol sederhana dari swastika yang digambarkan dengan tanda tambah, biasanya ditulis dengan media bahan kapur mentah atau dalam bahasa Bali disebut pamor limestone, sehingga warnanya menjadi putih. Tapak dara merupakan simbol penyatuan dualitas kehidupan. Rawabineda, lambang saling menyilang ini di Bali dikenal dengan tanda tapak dara, tanda tambah plus di India disebut satya. Gambar tapak dara di Bali biasanya digunakan untuk menolak mara bahaya atau memberi ketenangan kepada seseorang setelah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Tapak dara biasanya digunakan saat melaksanakan suatu upacara keagamaan dan juga dipasangkan atau dituliskan pada rumah, digoreskan di beberapa tiang rumah dengan pamor, tentunya ketika dilaksanakan upacara pemelaspas ritual selamatan untuk rumah yang baru dibangun. Tanda tapak dara plus sering pula digunakan sebagai pengobatan tradisional Ayurveda, di mana tanda ini digoreskan dengan pamor, sejenis kapur disertai dengan mantra dipasang di telapak tangan sang pasien maupun di telapak kaki pasien khususnya bayi atau anak-anak. Dipasang juga pada seorang ibu sedang menyusui, dikejutkan oleh sesuatu, biasanya digoresi lukisan tapak dara dari arang kapur sirih pada susu dan anaknya pada seladahi, maksudnya ialah untuk menolak bahaya atau yang bersifat negatif. Tanda ini kita dapati juga pada kekep penutup masak nasi, yang fungsinya juga untuk menolak hal-hal yang sifatnya negatif. Di kulkul kentongan tetimpuk alat kelengkapan upacara butayatnya, mencaru, serta tempat-tempat lainnya yang dianggap penting. Oleh karena itu tanda ini dikenal dengan istilah tapak dara tampak dara. Makna simbol tapak dara plus. Tapak dara itu adalah melambangkan jalannya matahari. Zaman dahulu matahari itu dianggap dewa yang tertinggi, yang di Bali disebut Sang Hyang Siwaraditya. Lengkapnya, perkembangan selanjutnya, dari lambang tapak dara menjadi swastika yang merupakan dasar kekuatan dan kesejahteraan buana agung, makrokosmos, dan buana alit mikrokosmos. Tanda tapak dara sebagai lambang, jalannya matahari, adalah kerangka dasar tanda swastika. Swastika dikembangkan dari tanda plus, yang di ujung-ujungnya diberi garis pendek mendatar. Tanda swastika ini juga merupakan perlambang, jalannya matahari. Swastika yang telah digunakan sebagai simbol agama Bali, berarti, selamat, atau, sejahtera. Bagi umat di Bali, filosofi swastika memiliki makna religius yang sangat mendalam, yaitu sebagai simbol, gerak nan abadi, yang muncul dari arah pergerakan semu, matahari dari timur ke barat. Gerak matahari ini terlihat, karena bumi berputar pada sumbunya dari kiri ke kanan pradaksina, kemudian berevolusi mengelilingi matahari dari barat ke timur, sehingga matahari terlihat bergerak dari timur ke barat. Swastika sebagai simbol agama Bali juga memiliki makna perputaran dunia yang dijaga oleh manifestasi kemahakuasaan Tuhan di 8 penjuru mata angin Astadala, dan berpusat pada Siwa di titik tengah. Kesembilan manifestasi kemahakuasaan Tuhan ini kemudian disebut Dewata Nawasanga. Swastika juga melambangkan ilmu pengetahuan yang selalu dinamis dan mengalami pembaharuan. Oleh karena itu lambang swastika juga mengandung makna mengembalikan keseimbangan, mewujudkan stabilitas baik dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Swastika garis silang ini, di Bali disebut dengan tapak dara, yang mitologinya terdapat dalam lontar catur bumi. Disebut dengan tampak dara karena kaki burung dara atau burung merpati tepat menyerupai bentuk garis silang tadi.
Garis silang pada tapak dara tersebut pada zaman dahulu digunakan sebagai penawar atau penangkal malapetaka. Tatorek tapak dara berbentuk garis lurus. Perkembangan tapak dara di balik garis lurus berbentuk, bahan yang digunakan seperti kapur kental berwarna putih. Bentuk awal berupa sebuah titik yang bergerak bebas berbentuk garis lurus secara horizontal, tegak atau melintang. Simbol suatu kemajuan yang tiada rintangan menuju pada suatu akhir yang pasti. Tujuan akhir yang pasti adalah pralaya, tersirat dalam sastra Wisnu Purana. Pralaya ada dua jenis, yaitu Atyatika Pralaya dan Naimitika Pralaya. Atyatika Pralaya disimbolkan dengan warna putih adalah hancurnya tiga jenis penderitaan manusia yaitu 1. Adiatmika, kebodohan. 2. Adidaivika, penderitaan fisik berupa air asap panas atau dingin, dan 3. Adibautika, penderitaan mental. Atyatika Pralaya dianugerahkan Ida Sang Hyang Widi dalam upaya membimbing dan menyelamatkan umat manusia agar terhindar dari penderitaan-penderitaan itu. Naimitika Pralaya adalah bermulanya kehidupan baru, di mana manusia yang selalu berbakti kepadanya akan diselamatkan oleh Avatara. Awatara yang akan datang adalah yang ke-10, disebut sebagai Kalki Awatara, berpakaian serba putih dan menunggang kuda putih. Di dalam kitab suci Braspati dan Weda Parikrama disebutkan bahwa ada 8 kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa yang disebut dengan Asta Aiswarya adalah yaitu 1. Anima sama dengan sangat halus. 2. Laghima sama dengan sangat ringan. 3. Mahima sama dengan sangat besar. 4. Prapti sama dengan dapat menjangkau semua T4. 5. Isitva sama dengan melebihi segalanya. 6. Prakamya sama dengan berkehendak mutlak. 7. Fasitva sama dengan sangat berkuasa. 8. Kamavasaitva sama dengan kodrati, tak dapat diubah. Asta Aisvarya yang bisa disaksikan setiap hari misalnya, terbit dan terbenamnya matahari, bulan purnama tilem, gerhana matahari bulan, perubahan posisi bintang, angin yang berhembus, laut yang bergelombang, kehidupan manusia binatang tetumbuhan, Asta Aisvarya yang datang sewaktu-waktu misalnya, gempa bumi, tsunami, topan. Asta Aisvarya juga bermakna sebagai peringatan kepada umat manusia akan dosa-dosanya yang harus diimbangi dengan kesadaran, dharma, dan pengamalan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Asta Aisvarya di saat tertentu dapat berupa hukuman kepada umat manusia karena tidak berbakti kepadanya. Simbol tapak dara sudah ada dari zaman lampau, digunakan dalam kehidupan beragama dalam wujud budaya Bali. Simbol tersebut ada digunakan secara rutin dan ada juga secara insidental. Pada setiap sasi KNM umumnya terjadi wabah yang disebut gering, sasap dan merana. Gering adalah wabah yang menimpa manusia. Sasap adalah wabah penyakit yang menimpa ternak, sedangkan merana adalah wabah yang menimpa tumbuh-tumbuhan. Sebelum wabah itu muncul, umat di Bali umumnya mengenakan simbol tapak dara di depan pintu masuk rumah masing-masing. Di samping simbol tapak dara disertai juga daun pandan berduri yang disebut pandan wong disertai dengan benang tridatu yaitu benang merah, hitam dan putih dililitkan menjadi satu. Simbol tapak dara itu juga digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanda tapak dara dari kapur sirih sering digoreskan oleh Balian pada bagian tubuh yang dirasakan sakit dalam pengobatan sebagai salah satu sarana pengobatan tradisional. Simbol-simbol tradisional sesungguhnya mengandung makna universal. Disebut tapak dara karena bentuknya menyerupai bekas kaki burung dara atau burung merpati. Hal ini melambangkan simbol swastika dalam bentuk khas budaya di Bali. Dalam ajaran Bali, alam beserta isinya ini berproses dalam 3 tahap yaitu Sresti, Swastika dan Pralaya. Proses alam disebut Sresti, artinya keadaan alam baru dalam proses tercipta. Proses Swastika artinya proses alam dalam keadaan stabil serba seimbang. Proses Pralaya yaitu proses yang alami menjadi kembali pralina menuju sumbernya yaitu kepada Sang Pencipta. Jadi tapak dara itu adalah lambang keseimbangan. Ajaran ini disebut dengan Trihita karana Tri sama dengan 3, Hita sama dengan sejahtera, karana sama dengan penyebab. Pada hakikat Trihita karana mengandung pengertian 3 penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara 1. Manusia dengan Tuhannya, paryangan. 2. Manusia dengan alam lingkungannya, palemahan. 3. Manusia dengan sesamanya, pawongan. Tri para arta. 1. Asi, berarti kita mengasihi dan menyayangi segala sesuatu yang ada di dunia ini yang berada di alam tengah dan alam bawah. 2. Punya,
berarti kita menjalankan segala macam bentuk tindakan pengabdian kepada sesama manusia dan semua yang ada di alam ini dan juga dengan Tuhan dengan dasar poin yang pertama asih. Contohnya seperti, kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pelajar yaitu belajar dengan baik dan menjalankan tingkatan brahmacari kita dengan sebaik-baiknya, juga menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua, suami istri, karyawan pemilik usaha, pejabat dengan baik dan berdasarkan dharma dan asih. Selain itu kita juga menjalankan kewajiban kita sebagai seorang bhakta untuk selalu bakti dengan Tuhan. 3. Bakti, berarti kita senantiasa menguatkan serada dan bakti kita dengan Ida Sang Hyang Widiwasa berdasarkan rasa asih dan tindakan punya. Jadi ketiga unsur Tripara Arta ini saling berkaitan satu sama lain, untuk bisa mewujudkan keharmonisan di dalam hidup. 3 cara beragama itulah yang wajib dilakukan secara seimbang. Dengan demikian simbol tapak dara itu berarti, secara vertikal, ke atas sebagai lambang untuk berbakti kepada Tuhan, ke bawah wujud kasih sayang pada semua makhluk hidup. Sedangkan silang yang horizontal berarti wujud pengabdian yang bersifat timbal balik kepada sesama. Munculnya tapak dara di Bali seperti mengingatkan warga Bali agar menegakkan kembali makna simbol tersebut dalam hidup ini. Penggunaan simbol tapak dara dengan pandan wong dan benang tridatu semakin pudar di Bali. Penggunaannya secara simbolis boleh saja sedikit pudar, tetapi yang tidak boleh pudar adalah memaknai nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Penggunaan kapur juga dalam tradisi di Bali memiliki nilai universal. Kalau umat Hindu melaspas rumah misalnya tiang penyangga rangka atap rumah yang disebut tuge diolesi kapur siri, arang dan darah ayam merah. Ini lambang pengurip-urip. Jadi olesan kapur siri itu juga bermakna untuk memotivasi umat lebih mendinamiskan kehidupan menuju yang lebih baik dan benar. Penggunaan pandan wong dalam mitologi di Bali sebagai lambang senjata untuk mengalahkan sifat-sifat keraksasaan. Pandan itu lambang senjata dan wong itu artinya manusia. Jadi yang paling baik digunakan untuk mengalahkan sifat-sifat negatif dalam masyarakat adalah nilai-nilai kemanusiaan, bukan nilai kekerasan bagaikan raksasa. Simbol benang tridatu gabungan benang merah, hitam dan putih yang menyertai pandan wong juga memiliki arti yang universal. Benang tridatu itu lambang proses hidup seimbang menciptakan, memelihara dan meniadakan sesuatu yang patut diciptakan, dipelihara dan dihilangkan. Tampaknya pengertian yang sudah demikian mentradisi itulah yang dijadikan pegangan oleh warga Bali dalam menanggapi munculnya tanda tapak dara di berbagai pelindih tempat pemujaan di Bali. Kejadian tersebut sebaiknya dihadapi sebagai suatu kenyataan yang sedang terjadi dan tidak mungkin ditolak. Terimalah hal itu sebagai suatu gejala zaman. Beberapa contoh tentang poin kedua punya sudah dipaparkan, namun secara ritual bisa menyimak contoh penerapannya, antara lain. 1. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya, paryangan bakti, yang diwujudkan dengan dewayatnya. 2. Hubungan manusia dengan alam lingkungannya, palemahan asih, yang diwujudkan dengan butayatnya. 3. Hubungan antara manusia dengan sesamanya, pawongan punia, diwujudkan dengan pitra, resi, manusiayatnya. Tuhan memberikan kita tugas untuk menyeimbangkan ketiga unsur. Jika terjadi ketidakseimbangan antara alam bawah, tengah atau atas akan terjadi beberapa dampak yang biasanya juga dengan nyata kita bisa melihatnya langsung seperti pempatan agung. Penerapan konsep swastika dalam konsep ruang pemukiman di Bali, dapat dilihat berupa adanya perempatan jalan atau pempatan agung Chatuspata di pusat pemukiman. Konsep pempatan agung merupakan ungkapan pola ruang salib sumbu jalan, sebagai persilangan sumbu bumi dengan sumbu matahari, dan dapat dianalogkan dengan plus atau tapak dara, yang merupakan kerangka dasar tanda swastika. Kemudian di masing-masing sudut pempatan agung, disediakan tanah kosong. Karang tuang, seluas 1 persil, yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau bebas bangunan.